Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Jamilah MPDI dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PIAUD. Saya peserta PKDP 2026. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi pengelolaan lingkungan belajar untuk anak usia dini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu gambar yang menggambarkan tentang bagaimana anak usia dini itu bisa dimanapun situasi, kalau menurut dia menyenangkan dan ketika dia merasa energinya sudah terkuras untuk bermain, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Ada yang bisa bobok di toilet, ada yang bisa bobok di sepatu, ada yang bisa baca koran sambil toileting. Berikut adalah konsep holistic brain. Nah, konsep holistic brain ini terkait dengan gambar sebelumnya tadi, dan ini sangat terkait dengan pengelolaan lingkungan belajar pada anak usia dini. Konsep holistic brain adalah perkembangan otak kiri dan otak kanan pada anak itu harus berkembang secara seimbang. Nah, perkembangan otak kanan dan otak kiri bisa berkembang secara seimbang kalau ada suasana yang menyenangkan. Nah, suasana yang menyenangkan ini akan memunculkan emosi positif pada anak. Ketika muncul emosi positif, maka perkembangan otak kiri maupun kanan akan bisa berkembang seimbang. Dan keenam aspek perkembangan anak usia dini, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, nilai moral agama, dan seni itu akan bisa berkembang secara seimbang. Selanjutnya kita lihat fungsi perkembangan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri pada manusia atau pada anak usia dini lebih cenderung pada hal-hal yang berurutan. Yang kedua, detail ke global. Yang ketiga, membaca berdasarkan fonetik. Yang keempat, kata-kata, simbol, huruf. Terus cenderung ke audio, tidak melibatkan emosi atau kurang melibatkan emosi. Itu adalah fungsi otak kiri. Kita lihat otak kanan. Otak kanan bisa berpikir secara acak, secara random ataupun imajinatif. Yang kedua, dia global ke detail. Yang ketiga, membaca menyeluruh atau membaca bermakna. Yang keempat, gambar dan grafik. Yang kelima, cenderung kinestetik dan aktivitas, terus lebih banyak melibatkan emosi. Berikutnya, apa itu pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini? Pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak dengan guru dan lingkungan secara teratur, terencana, dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah orang dewasa di sekitar anak usia dini, guru dalam hal di sekolah, dan orang tua di rumah, bagaimana kita berupaya untuk melakukan atau menyusun, mengatur atau mengelola lingkungan belajar untuk anak usia dini itu secara terencana dan sistematis. Sesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak, sesuaikan dengan jalur lembaga pendidikan yang kita kelola. Di PAUD itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur formal, itu taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Yang kedua, jalur non formal itu adalah playgroup ataupun kelompok belajar. Yang ketiga adalah jalur informal, taman penitipan anak ada atau daycare, SPS, satuan PAUD sejenis, posyandu, BKB, dan lainnya. Nah, setiap pengaturan pengelolaan lingkungan belajar dari 3 jalur itu ada APE ataupun alat permainan edukatif yang perlu kita
lakukan penekanan karena umurnya berbeda, maka sesuaikan dengan umur anak yang kita kelola di lembaga pendidikan anak usia dini masing-masing. Contoh misalnya pengelolaan lingkungan belajar untuk anak KB atau playgroup yang umurnya 3-4 tahun, pengelolaan lingkungan belajarnya lebih ditekankan pada area bermain balok, area bermain drama, dan area bermain sensori. Apa tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar? Yang pertama, mewujudkan atau menghasilkan pengelolaan dan penataan lingkungan belajar yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan anak. Apa itu lingkungan belajar yang kondusif? Yang aman, nyaman, membuat anak bisa bereksplorasi dan menyenangkan. Yang kedua, membantu interaksi multi arah yang efektif antara guru dan anak, sehingga interaksinya terjalin antara satu arah, dua arah maupun multi arah. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi multi arah antara guru dan anak. Yang keempat, mewujudkan kenyamanan dan keamanan anak saat proses pembelajaran. Satu hal yang harus diingat adalah belajarnya anak usia dini adalah melalui bermain. Sekali lagi saya tekankan, belajarnya anak usia dini adalah melalui bermain. Maka wujudkan kenyamanan dan keamanan, serta anak bisa bereksplorasi dan anak bisa menyenangkan saat anak proses bermain. Prinsip dalam pengelolaan lingkungan bermain. Yang pertama, harus aman, sehat. Yang kedua, alat permainan edukatifnya berkualitas. Yang ketiga, perhatikan estetika. Yang keempat, anak merasa bebas bergerak. Makanya tadi saya bilang harus sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dan sesuai dengan umur anak. Maka anak akan merasa bebas untuk melakukan eksplorasi. Yang keempat, hubungan dengan guru dan orang dewasa sekitarnya harus responsif. Yang kelima, harus nyaman dan bersih. Yang keenam, eksplor dan bermain. Lingkungan belajar anak usia dini harus mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai program pendidikan. Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan anak usia dini ada 3 jalur tadi, ada formal, non-formal, dan informal. Maka sesuaikan pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini itu mencerminkan nilai program pendidikan. Yang kedua, harus bisa menstimulasi kecerdasan anak. Kecerdasan anak itu ada berbagai macam kecerdasan. Nah, kecerdasan jamak itu harus bisa distimulasi dengan baik saat anak bermain, dan itu dibantu oleh APE dan pengelolaan lingkungan belajar yang tepat. Yang ketiga, rasa penasaran anak. Nah, anak usia dini ada namanya curiosity. Curiosity itu adalah rasa keingintahuan anak yang tinggi, maka kita harus menata lingkungan bermain untuk anak, membuat anak menjadi lebih meningkat dan lebih cepat untuk rasa penasaran, rasa ingin tahu anak. Yang keempat, membangkitkan rasa pengetahuan anak. Jadi dalam menata pengelolaan lingkungan belajar anak harus mampu membangkitkan rasa pengetahuan anak. Jadi anak betul-betul tertarik untuk melakukan eksplorasi. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama, harus sesuai usia. Sesuai usia maksudnya di dalam STPBA, standar tingkat perkembangan anak usia dini, itu berbeda setiap usia. 0 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, sampai 5-6 tahun.
itu berbeda tingkat pencapaian perkembangannya. Maka harus diperhatikan dalam mengelola lingkungan belajar anak usia dini, perhatikan sesuai dengan usia. Yang kedua, sesuai dengan standar keamanan untuk anak usia dini. Jadi kita ada standar, misalnya balok itu ada standarnya, ada standar untuk ukuran Indonesia, ada juga untuk standar internasional. Dan sesuaikan dengan jika kita mengelola lembaga pendidikannya informal, berarti taman penitipan anaknya 0 sampai 2 tahun, maka standar APE-nya, standar material yang digunakan dalam pengaturan lingkungan belajarnya harus sesuai dengan anak TPA. Begitu juga dengan anak kelompok belajar ataupun playgroup, anak TKA 4-5 tahun dan anak TKB 5-6 tahun. Jadi sesuaikan standar keamanannya. Yang ketiga, sesuaikan tingkatan umur. Jadi sesuai tingkatan umur. Karena salah penempatan material, salah penempatan APE-nya itu akan sangat membuat anak terganggu. Yang keempat, sesuai dengan standar kesehatan anak. Yang kelima, sesuai karakteristik anak. Anak usia dini itu karakteristiknya beragam. Nah, anak usia dini itu unik. Unik itu artinya beragam. Maka kita harus perhatikan dengan teliti. Kenapa harus perhatikan karakteristik anak? Karena setiap anak berbeda gaya belajar, berbeda cara menangkap pengetahuan, berbeda cara dia melakukan aktivitas, berbeda cara dia melakukan eksplorasi. Nah, ini ciri khas yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, mudah diakses oleh semua anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Di Indonesia ini ditemukan ada 29 jenis 29 jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, itu harus kita akomodir dan harus kita perhatikan dengan baik bagaimana anak-anak yang ABK ini atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa juga melakukan aktivitas eksplorasi, bermain dengan aman, bermain dengan nyaman, dan mereka bisa melakukan kegiatan yang tidak membuat mereka menjadi terganggu karena penataan lingkungan bermain yang tidak tepat. Ada 5 komponen lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama, ruang kelas atau indoor atau ruang belajar. Yang kedua, ruang guru. Yang ketiga, ruang kegiatan rutin. Yang keempat, outdoor atau ruang bermain di luar kelas. Yang kelima, ruang keluarga. Nah, semua ruangan ini harus tersedia di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, baik yang mengelola jalur formal seperti taman kanak-kanak ataupun Raudatul Atfal, maupun yang mengelola jalur non formal kelompok belajar ataupun playgroup, maupun yang mengelola di jalur informal seperti taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, ataupun posyandu. Berikutnya adalah filosofi tentang pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama, kita lihat dari filosofi Reggio Emilia. Core-nya atau intinya dari filosofi Reggio Emilia adalah anak kecil itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi cara terbaik dengan membiarkan mereka berperan aktif dalam pembelajaran melalui eksplorasi, observasi, dan bermain. Yang kedua, menurut Piaget, bahwa bermain itu lebih kepada menjadikan anak berkembang secara kompleks dengan proses, ada namanya proses akomodasi, ada namanya proses asimilasi, dan ada namanya proses imitasi.
Akomodasi itu menggabungkan antara pengetahuan yang dibawa dari lahir dengan pengetahuan baru yang diperoleh melalui proses bermain. Terus ada proses asimilasi, pembauran, dan ada proses imitasi, proses mencontoh atau meniru orang dewasa di sekitar anak, yaitu akan menjadi pengalaman belajar bagi anak. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami. Karena anak usia dini itu memiliki AMS. AMS itu adalah Automatic Memory System atau memori proses memori yang mereka miliki yang bisa merekam apapun, yang mereka rasakan, mereka alami, mereka lihat, dan mereka dengar. Yang ketiga, kita lihat dari filosofi Vygotsky. Menurut Vygotsky, bermain sebagai tenaga penggerak dalam perkembangan pengetahuan anak dan terwujudnya pemerolehan keterampilan. Vygotsky lebih mengenalkan tentang ZPD, Zone Proximal of Development. Artinya, kemampuan pengetahuan anak itu akan berkembang dengan baik dan akan memperoleh keterampilan dengan baik, dan itu bisa terwujud ketika anak bermain, ketika anak melakukan proses bergerak dalam kegiatan belajar. Jadi anak akan bisa mencapai ZPD yang sangat maksimal dengan bermain. Itu menurut filosofi Vygotsky. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.